Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Teman-teman, sahabat para pecinta Al-Qur'an, baik tadi merangkum ayat yang saya baca. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka, atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Jadi orang-orang yang telah didatangkan Al-Quran, kitab ini, mereka yatlunahu haqqa tilawati. Yatslu itu artinya tala yatslu, dia selalu, berarti ya mudhari, pakai kata mudhari, yaitu selalu membaca Al-Quran. Tilawati hak, jadi yatlunahu haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Jadi mereka bukan hanya membaca, akan tapi selalu berusaha juga untuk haqqa tilawati, menjadikan bacaannya itu sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Nah, dalam Al-Quran dikatakan mereka ini yang tadi yang selalu baca dan selalu ingin membenarkan bacaannya itu ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang-orang yang yu'minuna bih, beriman kepada Al-Quran tadi. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang mengingkari itu, fa ulaika humul khasirun. Mereka lah menjadi orang-orang yang rugi. Nah, jadi sahabat-sahabat Quran, para pecinta Quran, Masya Allah ya, kita di dunia ini harus ya untuk selalu ya membaca dan membetulkan bacaan yang kita baca ya. Jadi nggak cukup kita adalah baca salah benar sudah biarkan, itu jangan sampai seperti itu ya. Kenapa? Tadi dijelaskan oleh Al-Quran ulaika yu'minuna bih, yang beriman kepada Al-Quran mereka yang selalu membaca dan haqqa tilawati, dan selalu membaca dengan sebenar-benar bacaan ya. Adapun hadis yang tadi saya bacakan juga, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi nggak hanya tadi orang yang belajar Quran, akan tapi orang yang selalu mengajarkannya, mengamalkannya dan sebagainya. Jadi arti dari man ta'allama wa 'allamah itu bisa jadi mengamalkan, mengajarkan. Nah, jadi jangan sampai kita ketika hanya kita belajar, setelah yang tadi kan haqqa tilawati, kita belajar dengan baik, jangan lupa dengan wa'allamah, dengan mengajarkannya. Kita akan membahas pada saat ini, pada detik ini, kesempatan ini, yaitu pembahasan tentang tahsinul Al-Quran. Tahsinul Quran, yang mana tahsinul Quran ini adalah salah satu metode untuk kita memperbaiki membaca Al-Quran. Jadi cara ya, kita langsung masuk ke cara. Bagaimana cara untuk memperbaiki bacaan Quran? Adapun yang pertama yaitu kita harus mencari guru. Nah, ini salah satu yang paling penting ya. Karena dengan kita mencari guru itu ibarat tuh guguh dan ditiru kan. Ketika kita mencari guru yang bagus, baik, dan tidak berbuat maksiat atau apa,
soleh orangnya. Nah, di situ pun kita akan terikut. Seperti hadis pernah ada hadis ya yang berbicara tentang kalau kita dekat dengan pegawai parfum, maka kita menjadi wangi. Tapi kalau kita dekat dengan pandai besi, orang yang tukang pandai besi, maka kita akan terkena baunya. Nah, di situ ya, kita mencari guru itu hampir sama seperti itu. Jadi ketika kita mencari guru itu harus dengan maksimal dan betul-betul harus diperhatikan. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah ketika berjalan bersafar mencari guru, ada rekomendasi dari salah satu murid lain, datanglah dia ke tempat tersebut. Akan tapi ketika dia sebelum berhadapan dengan guru tersebut, dia melihat guru itu memberikan suatu makanan ke seekor hewan, akan tapi pas dilihat oleh Imam Syafi'i tidak ada makanan di dalamnya. Maka Imam Syafi'i berhindar dari guru tersebut. Masya Allah ya. Jadi dengan mencari guru itu, Masya Allah, Imam Syafi'i jadi imam mazhab yang terkenal dan luar biasa. Nah, itulah pentingnya kita untuk mencari guru. Nah, kalau Quran ya, satu yang harus kita betul-betul cari, yaitu guru yang kalau bisa itu mempunyai standar bacaan sanad. Walaupun gurunya itu tidak bersanad, akan tapi punya standar sanad, itu sudah bagus ya. Jadi lihatlah dari cara dia membaca ya, cara dia rapih dalam tajwidnya. Nah, itulah yang dicari. Kita akan membahas tentang ciri-ciri huruf yang sama suaranya ya. Jadi kita sudah biasa mungkin belajar A sampai ya ya. Jadi dari A sampai ya ya. Jadi huruf hijaiyah tuh dari A sampai ya. Akan tapi kita akan membuat pembelajaran pada saat ini, yaitu kita akan mensamakan atau kita akan membahas huruf-huruf yang sama suara. Adapun sekarang kita akan bahas huruf A. Huruf A ini ya, keluarnya, makhrajnya itu, tempat keluar hurufnya itu ada di pangkal tenggorokan ya. A ya, bunyinya A. Adapun sifat-sifatnya, A ini sifat yang dasar yaitu ada jahar. Jahar itu suaranya jelas. Yang kedua, dia termasuk syiddah. Syiddah itu tertekan. Nah, maka suaranya A. Dan ketika syiddah ini kita bisa terlihatnya ketika dia sukun ya. Kita coba ya, fathah, kasroh dan dhammah, terus sukun. A, I, U, Ba. Nah, ketika ba itu dia tertekan, tak ada suara setelahnya. Ba, nggak boleh kita baca hamzah ba. Nah, ya, atau ada tambahan setelahnya. Apa huruf yang sama seperti hamzah suaranya? A, ya. Nah, tadi kalau A di sini mungkin, kalau A di sini, ya. Jadi A tadi suaranya tadi apa? Suara tertekan dan suaranya jelas. A. Akan tapi yang A makhrajnya keluarnya dari tengah tenggorokan. Yang tadi bawah tenggorokan atau pangkal tenggorokan. Kalau mau lebih detailnya itu, kalau pangkal tenggorokan itu adalah di bawah jakun. Itu kalau laki-laki ya. Jadi kalau kita bisa merangkai 3 jari kita ini, ya, ada jari tengah, jari telunjuk dan jari manis. Taruh jari tengahnya itu di atas jakun. Nah, yang jari tengah itu tengah tenggorokan. Yang jari manis ya, ini tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Ini apa? Yang jari manis itu pangkal tenggorokan. Dan kalau yang telunjuk itu ujung tenggorokan. Nah, jadi kita pakai 2 ini karena huruf ain satunya ya. Huruf ain tengah tenggorokan berarti di atas jakun. Bunyinya seperti apa sifatnya? Sifat ain ini dia jahar juga ya. Suaranya jelas. Akan tetapi
Yang tadi syiddah kalau hamzah itu tertekan, akan tetapi kalau ain ini tawassut ya. Dia antara tertekan dan mengalir ya. Jadi digabung ya, tertekan dan mengalir. Nah, bunyi seperti apa? Beda ya dengan hamzah tadi. Kalau hamzah kalau ain Nah, kebanyakan di Indonesia ya itu membaca huruf ain ya, ada yang seperti ini, Nah, itu ada yang seperti itu, ada juga yang Yang ya itu otomatis salah karena ng dia seperti ya, ya. Dia tidak keluar pasti dari tengah tenggorokan. Yang itu kenapa bunyinya seperti itu? Karena dia mengeluarkannya dari hidung. Ya. Jadi ain itu tidak boleh kita keluarnya dari hidung, ya. Bisa kita tes ya dengan cara apa? Kita tutup hidung kita. Sama. Beda yang tadi Nah, beda bunyinya ya. Jadi teman-teman, huruf ain itu tidak boleh kita keluarkan dari hidung ya. Jadi perhatikan ya, yang ya. Satunya tertekan, yang satunya tawassut. Nah, jadi seperti itu ya perbedaan huruf a ya. A dan a. Huruf a tadi kita belum baca ya, yang fathah, kasroh, dhammah dan sukunnya. Saya coba contohkan. Ba. Nah, seperti itu ya. Ada dia antara mengalir atau tertekan. Jadi dia tidak mengalir banget. Kalau mengalir banget kayak huruf H ya. Huruf H, bah. Bisa dialirkan dengan baik. Tapi kalau A, dia pasti ada tertekannya juga. Karena dia tawassut ya. Ba. Ya, ba. Ya, seperti itu ya. Jadi huruf A dengan A itu berbeda sekali. Kita contohkan mungkin langsung di satu bagian kalimat dalam baca Quran, yaitu ta'awuz. Ya, ta'awuz itu A pertama, yang kedua ain. Ya, maka jangan sampai salah, jangan sampai seperti ini. Semuanya ain kalau itu. Kalau nah itu ain hamzah. Akan tapi yang benar apa? Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Kita contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu ya. Kalau susah cara memperbaikinya, kita pelankan saja ya, pakai bacaan tadwir. Nah, kalau kita dengar-dengar para qori ya membaca, pasti pelan. Tapi kalau ketika ta'awuz dia pasti cepat ya. A'udzubillah. Nah, tapi kita ta'awuznya kita pakai tadwir ya, kita lambatin. Nah, seperti itu ya. Kayak di jeda, akan tapi enggak sebenarnya. Jadi maksimalkan ya ketika belajar Al-Qur'an. Jangan lupa, jangan malu-malu, tirukan dan suara lantang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.